Shalom, selamat kita bertemu melalui channel ini, Wahyu Pengharapan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini untuk kita membahas tentang satu topik penting dalam iman Kristen, yaitu baptisan dalam Kristen, satu tinjauan Alkitabiah dan sejarah. Pembaptisan bukan sahaja merupakan satu upacara, tetapi juga satu simbol yang mendalam dan penuh makna dalam kehidupan rohani setiap orang yang mengaku Kristen. Isu seperti cara membaptis kanak-kanak, dan membaptis 2 kali, serta membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan kita bahas bersama di video ini. Oleh itu, pastikan Anda menonton video ini hingga ke akhir. Namun sebelum itu, jika ini adalah pertama kali Anda bersama kami di channel ini, sila tekan like dan share video ini agar ramai lagi yang mendapat manfaat darinya, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan kami muatkan pada masa akan datang. Tanpa berlengah lagi, mari kita teruskan dengan topik perbahasan kita kali ini. Pertama, asal-usul dan makna istilah baptisan. Istilah baptisan atau baptis pertama kali disebut di dalam Alkitab di dalam Matius 3 ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Istilah baptisan berasal dari bahasa Yunani baptizo yang bermakna mencelupkan atau merendam sepenuhnya ke dalam air. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sehari-hari di dunia Yunani kuno untuk merujuk pada tindakan mencelupkan kain atau objek ke dalam cairan hingga terendam seluruhnya. Jadi di dalam Alkitab, baptizo membawa makna spiritual, melambangkan penyucian dari dosa dan permulaan hidup baru bersama Kristus. Dengan mencelupkan, yaitu memasukkan tubuh sepenuhnya ke dalam air, bermakna menguburkan hidup yang lama dan bangkit dalam hidup yang baru. Baptisan juga mempamerkan komitmen seseorang yang mendalam terhadap iman dan pengabdian kepada Tuhan. Namun isu timbul mengenai cara seorang itu diselamkan, sama ada diselamkan tunduk ke depan atau dibaringkan ke belakang atau didudukkan hingga masuk ke dalam air. Setakat ini kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis membaptis di sungai Yordan, dan sudah tentu kita pahami itu sebagai diselamkan. Namun pastinya semasa Yohanes membaptis, cara seseorang itu diselamkan tidak merujuk pada cara Yesus mati karena salib masih berada di masa hadapan waktu Yohanes membaptis. Selain itu, kita diberitahu di dalam Yohanes 4 ayat 1 bahwa sejalannya waktu dengan Yohanes Pembaptis, murid-murid Yesus juga membaptis para pengikut mereka. Memandangkan istilah Yunani baptizo yang sama digunakan, maka kita betul untuk mengandaikan bahwa murid-murid Yesus juga membaptiskan dengan diselamkan, yang merujuk pada baptisan roh dan kelahiran baru. Kita hanya memahami makna yang mendalam pada baptisan selepas peristiwa salib dan melalui tulisan para rasul yang menyusul. Kedua, amanat agung dan perintah Yesus tentang baptisan. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka menurut segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu sentiasa hingga ke akhir zaman." Saudara, perintah ini menekankan 4 aspek penting. Pertama, pergi, menyebarkan Injil kepada semua bangsa, menjadikan murid, mengajar orang tentang ajaran Yesus, dan membawa mereka kepada iman, kepada kepercayaan terhadap Yesus. Dan membaptis, yaitu melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda penyertaan dalam iman dan penyucian dosa. Lalu mengajar, arti melatih para murid untuk hidup sesuai dengan perintah dan ajaran Yesus.
Istilah asal di sini ialah to make disciple, yaitu memuridkan, supaya mereka yang baru dibaptiskan ini akan membawa orang lain kepada Yesus. Perintah ini menjadi asas kepada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk memberitakan Injil, membaptis, dan mengajarkan ajaran Kristus. Perkara ketiga, amalan baptisan yang diterima oleh umat Kristen awal mempunyai beberapa ciri penting yang dapat kita telurusi di dalam Alkitab dan juga sejarah gereja. Baptisan dengan pencelupan penuh atau immersion. Pada zaman gereja awal, cara baptisan yang lazim ialah dengan mencelupkan sepenuhnya seseorang itu ke dalam air. Ini adalah simbol penyucian dan kelahiran semula rohani. Misalnya, Yesus sendiri dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dengan cara ini. Kita dapati ini Matius 3 ayat 16. Dan orang Ethiopia dibaptiskan oleh Filipus setelah turun ke dalam air. Terdapat beberapa variasi cara baptisan yang melibatkan pencelupan ke dalam air. Tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, melambangkan kematian, penguburan, dan kebangkitan bersama Kristus. Baptisan dengan immersion, pencelupan penuh adalah cara yang paling umum dipercayai oleh banyak denominasi sesuai dengan teladan yang dilakukan Yesus dan para rasul. Dalam cara ini, seluruh tubuh calon baptisan itu diselamkan ke dalam air yang melambangkan penghapusan dosa dan permulaan hidup yang baru. Jadi, baptisan pencelupan penuh atau diselamkan ke dalam air sepenuhnya sangat dianjurkan dalam gereja-gereja yang mematuhi amalan perjanjian baru, karena cara ini dianggap paling sesuai dengan makna baptisan yang digariskan di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 yang menekankan pentingnya penguburan lama dalam dosa dan kebangkitan kepada kehidupan baru dalam Kristus. Baptisan dalam nama Kristus, dalam nama Yesus Kristus atau Tritunggal. Di kalangan gereja awal ada yang dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus sebagai tanda penerimaan Roh Kudus. Kisah 2:38. Sementara ada juga yang mengikuti arahan Yesus untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Baptisan juga menggambarkan penyatuan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 3-4. Ini menunjukkan bahwa kita meninggalkan kehidupan dosa yang lama dan bangkit ke kehidupan yang baru. Ayat ini berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptiskan dalam Kristus, telah dibaptiskan dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi saudara, upacara baptisan secara simbolik melambangkan kita mati dalam dosa yang lama, dikuburkan dan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Baptisan dilakukan untuk mereka yang beriman, yang percaya dan bertaubat. Di gereja awal, mereka yang dibaptis adalah orang dewasa atau orang yang sudah boleh secara sedar menjadi percaya kepada Yesus. Seperti dalam kes penjaga penjara di Filipi yang mendengar Injil dan segera minta dibaptis. Kisah 16 ayat 30 dan 33. Baptisan di tempat-tempat dengan banyak air yang ada di sana. Lokasi baptisan seperti sungai atau kolam besar digunakan karena memudahkan pencelupan penuh, immersion, full immersion, sebagaimana Yohanes membaptis di sungai Yordan dan Filipus membaptis di tempat yang ada air yang dipercayai bukan sungai. Saudara, yang keempat dan penting, perkembangan amalan baptisan di gereja Efesus adalah dipercayai bahwa Rasul Yohanes menjadikan kota Efesus sebagai pusat penginjilannya di Asia Minor dan menjadi pusat kekristenan pada beberapa abad yang awal, yang mula-mula. Kita melihat beberapa aspek baptisan yang menarik. Pencelupan penuh sebagai lambang kematian dan kebangkitan. Baptisan dengan pencelupan
immersion penuh tetap diteruskan sebagai lambang kematian terhadap dosa dan kebangkitan kepada kehidupan yang suci. Sejarah telah meninggalkan kita beberapa kesan yang menunjukkan amalan baptisan yang dilaksanakan pada abad pertama, terutama di Efesus. Ketika Rasul Yohanes kemungkinan belum lagi dibuang di Pulau Patmos. Efesus merupakan pusat penginjilan Yohanes di mana dia telah menulis kitab Injil Yohanes. Bekas peninggalan gereja yang didedikasikan kepada Maria, Ibu Yesus ini yang dipaparkan masih mengekalkan kolam baptistry di mana upacara baptisan telah diadakan. Sebuah lagi gereja abad pertama di Efesus yaitu gereja yang digelar The Church of Saint John, gereja yang didedikasikan kepada Yohanes. Masih kelihatan bekasnya hari ini dengan kolam baptistry di mana umat Kristen yang awal di Efesus telah dibaptis. Ini lagi salah satu peninggalan sejarah yang menunjukkan kolam baptistry, salah satu dari 7 sidang atau 7 gereja yang menerima surat dari Yohanes. Seterusnya kita membahas baptisan dan kolam yang bocor dalam Yeremia 2 ayat 13. Sesetengah Kristen percaya bahwa baptisan di dalam kolam tidak alkitabiah dengan merujuk pada Yeremia 2 ayat 13. Ayat ini berbunyi, sebab umatku telah melakukan 2 kejahatan. Mereka meninggalkan aku sumber air hidup dan menggali kolam untuk diri mereka sendiri, kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara, ayat ini tidak merujuk kepada baptisan. Pada zaman Yeremia, umat Tuhan telah melalui proses pertobatan yang lain dan bukan melalui baptisan seperti yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Juga pada zaman Yeremia, bangsa Israel berada di dalam keadaan murtad. Mereka telah mencemari ibadah di dalam bait suci dengan ibadah kekafiran yang menyembah matahari. Di dalam ayat ini, Nabi Yeremia menggunakan metafora air hidup untuk menggambarkan Tuhan sebagai sumber kehidupan rohani dan pemeliharaan yang sebenarnya. Sebaliknya, kolam yang bocor melambangkan usaha umat itu untuk menyembah dewa-dewa palsu dan bergantung pada cara mereka sendiri, yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi tuntutan rohani sama seperti kolam yang bocor. Jadi saudara, secara khusus, Yeremia 2 ayat 13 berfungsi sebagai teguran kepada umat Israel karena meninggalkan Tuhan, sumber kehidupan yang sejati, untuk menggantikannya dengan sesuatu yang sia-sia. Ia tiada kaitan dengan konsep baptisan, sebaliknya ia menekankan pentingnya mencari Tuhan sebagai sumber kehidupan rohani. Isu seterusnya ialah, adakah terdapat rujukan Alkitab mengenai membaptiskan bayi dan kanak-kanak? Saudara, Alkitab tidak memberikan sebarang ayat sokongan mengenai amalan pembaptisan bayi atau kanak-kanak. Pembaptisan di dalam Alkitab diperuntukkan bagi mereka yang sudah dapat memahami, bertaubat, dan mengakui iman kepada Yesus Kristus secara sadar, secara konsius. Banyak contoh dalam Perjanjian Baru menunjukkan bahwa hanya orang dewasa atau mereka yang cukup dewasa untuk membuat keputusan beriman yang dibaptiskan. Misalnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 hingga 41. Setelah Petrus berkhotbah, mereka yang mendengar, bertobat dan percaya dibaptiskan. Satu lagi dalam Kisah 8 ayat 12 dan Kisah 16 ayat 30 hingga 34 juga menunjukkan bahwa pembaptisan dilakukan setelah orang menerima Injil dengan sadar. Naratif di dalam ayat yang saya sebutkan ini menegaskan bahwa pembaptisan dalam Alkitab adalah keputusan yang dibuat secara sadar, conscious decision, oleh orang yang percaya, bukan dilakukan pada bayi atau anak kecil. Amalan pembaptisan bayi muncul beberapa abad kemudian dan tidak memiliki dasar Alkitabiah yang jelas. Baptisan dalam Perjanjian Baru adalah tanda pertobatan dan iman pribadi, membayangkan bahwa hanya mereka yang dapat memahami dan menerima ajaran Injil yang layak untuk dibaptis. Seterusnya, ada kerujukan dalam Alkitab yang menunjukkan ada orang yang dibaptis 2 kali.
Alkitab mencatat satu rujukan mengenai baptisan ulang di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga 6. Saya baca, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pendalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudara, dalam peristiwa ini, Paulus bertemu dengan beberapa murid di Efesus yang sebelumnya telah dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis, yang merupakan baptisan pertobatan. Setelah Paulus menjelaskan tentang Yesus dan Roh Kudus, mereka dibaptis lagi dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan kedua ini dilakukan untuk melengkapi pemahaman mereka tentang iman dalam Kristus dan menerima Roh Kudus. Saudara, peristiwa ini menunjukkan bahwa baptisan ulang mungkin dilakukan jika terdapat peningkatan pemahaman atau perubahan dalam kepercayaan seseorang terhadap Injil dan Yesus. Saudara, pada zaman modern sekarang ini terdapat beberapa kejadian di mana ada orang yang minta dibaptis sekali lagi walaupun dia pernah dibaptiskan sebelum ini. Pertama, ada umat yang berhijrah ke denominasi lain, di mana sebelum ini dia sudah dibaptiskan di gerejanya yang lama dan dia ingin dibaptiskan sekali lagi di denominasi baru yang diikutinya. Dalam hal ini kita boleh merujuk kepada saranan Paulus yang baru kita sebutkan sebentar tadi. Keadaan kedua, ada anggota gereja yang keluar gereja dan sudah lama murtad, malah melanggar peraturan gereja dan namanya telah dikeluarkan dari buku senarai keanggotaan. Setelah sekian waktu berlalu, orang ini ingin bertobat dan kembali ke gereja, dan dia ingin dibaptiskan kembali dan namanya dipulihkan ke dalam buku keanggotaan gereja. Jika boleh, orang yang di kedua-dua kejadian ini boleh diterima menjadi anggota gereja tanpa perlu dibaptiskan kembali. Dia hanya perlu membuat pengakuan iman, yaitu confession of faith, di hadapan anggota gereja. Namun, jika orang berkenan ingin menegaskan bahwa dia hendak memulakan hidup Kristiannya yang baru dan dengan menguburkan gaya hidup yang murtad dan ingin dibaptiskan semula, maka permintaannya itu haruslah ditunaikan. Sebagai kesimpulan, baptisan adalah satu lambang penting yang merangkumi perjalanan iman kita dari pertaubatan kepada kesatuan dengan Kristus. Ia mengingatkan kita kepada perintah Yesus dalam amanat agung, mengundang kita untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan dan meneguhkan komitmen kita sebagai pengikut Kristus. Dalam apa juga cara Anda dibaptiskan, dicelupkan, diimmerskan, diselamkan di dalam air, sehingga seluruh tubuh Anda masuk ke dalam air dan dikeluarkan dari air, yang melambangkan kematian, pengebumian, dan kebangkitan Yesus. Itu adalah menandakan kelahiran baru Anda setelah gaya hidup lama yang lama mati dan dikebumikan di dalam baptisan. Marilah kita renungkan makna baptisan sementara kita teruskan perjalanan iman kita dengan tekad untuk mengikuti Kristus dalam segala hal, sehingga kita semua tiba di surga nanti, dan di sana setiap persoalan yang belum terjawab sekarang ini akan dijawab oleh Yesus Kristus. Sementara ritual baptisan itu berupa satu tuntutan doktrin dan teologi Alkitab. Namun Alkitab tidak memberikan petunjuk yang nyata dan jelas tentang cara baptisan, yaitu penyelaman itu dijalankan.
Namun yang penting di sini ialah orang yang dibaptiskan itu masuk sepenuhnya ke dalam air yang melambangkan hidup lama dikuburkan dan keluar dari air yang melambangkan bangkit kepada hidup yang baru. Sekian, semoga informasi yang saya sempat kongsikan bersama melalui video ini telah membawa manfaat kepada Anda semua. Untuk mengakhiri, sekali lagi saya mohon Anda untuk tekan like dan share video ini agar ramai lagi yang mendapat manfaat darinya, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan datang yang kami akan muatkan. Juga, sila bagi komen Anda di ruang komen di bawah jika ada pandangan atau soalan, atau jika Anda ada sebarang pertanyaan yang ingin Anda kemukakan secara pribadi, sila hantar ke nomor yang tertera. Sehingga itu, tetaplah setia sesuai dengan iman kita terhadap Yesus, dan semoga Roh Suci Tuhan sentiasa mengurapi Anda dengan rahmat dan belas kasihan Tuhan di mana sahaja Anda berada. Shalom, Tuhan memberkati Anda.